Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Setelah berlatih kurang dari setengah jam, energi dan semangat Li Longsing telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Hah! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan udara keruh, matanya terbuka, bersinar terang dan kagum. Dengan lambaian tangannya, Li Longsing mengeluarkan kuali untuk alkimia. Kemudian dia mengeluarkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menyempurnakan pil pemecah surga untuk meningkatkan. 10% pil ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kemajuan hingga 80%. Dia mengeluarkan obat-obatan herbal satu persatu dan melemparkannya ke dalam kuali. Menekan kuali dengan kedua tangan, nyala api berkobar, dan kotoran di dalamnya mulai dimurnikan. Setelah 2 jam, tungku pil sedikit bergetar. Segera, penutup kuali meledak, dan aura aneh yang kuat melonjak ke langit. Mata Li Longsing berkedip, dia melompat dan meraih ramuan yang keluar dari kuali. Pil itu jatuh ke telapak tangannya, dan sedikit meronta, tetapi segera dikendalikan oleh Li Longsing. Melihat ke bawah, ramuan itu seukuran ibu jari, merah tua, dengan riak aneh di sekitar permukaannya. Pil pemecah surga. Karena sifatnya yang khusus, pil pemecah surga ini hanya dapat disempurnakan satu per satu. Li Longsing mengamati dengan seksama, dan menemukan bahwa pil pemecah surga yang dia sempurnakan telah mencapai tingkat tertinggi. Selesai. Li Longsing sangat puas. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil pemecah surga, dan sudah sangat bagus bisa mencapai kelas atas. Adapun produk akhir, mungkin perlu disempurnakan beberapa kali di masa mendatang. Tapi baginya sekarang, pil pemecah surga bermutu tinggi sudah cukup. Setelah melahap kolam yang penuh dengan air spiritual, kekuatannya tanpa sadar telah naik ke puncak 9 langit alam Xiantian. Hanya selangkah lagi, dia bisa melangkah ke alam pengumpulan Qi. Dengan bantuan pil Potian, melangkah ke alam pengumpulan Qi sudah sangat dekat. Li Longsing menyingkirkan kuali, menutup matanya, dan berkonsentrasi untuk berlatih. Sebelum bergegas ke level tersebut, Anda harus mempertahankan banyak energi. Menyempurnakan pil pemecah surga membutuhkan banyak usaha, dan dia harus pulih terlebih dahulu. Setelah setengah jam berlalu, Li Longsing membuka matanya. Dia mengeluarkan pil pemecah surga dan memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Boom! Pil Potian meledak secara langsung, berubah menjadi arus hangat yang agung, mengalir ke tubuh di sepanjang meridian. Li Longsing menutup matanya lagi, berkonsentrasi menjalankan kitab kekacauan surgawi, menyempurnakan kekuatan eliksir, dipandu ke lautan pil satu per satu. Di tengah malam, lautan pil Li Longsing telah menjadi lautan luas yang dipenuhi kabut. Energi kekacauan primordial di dalamnya telah mencapai persyaratan untuk meningkat. Dengan pikiran, Li Longsing memandu vitalitas kacau dan hai dan mulai menyerang. Boom! Semburan vitalitas yang kacau sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat, menyebabkan tubuh Li Longsing bergetar hebat. Noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, dan tidak menyerah, tetapi terus mengarahkan energinya, terus-menerus mengenai penghalang tak terlihat itu. Waktu berlalu cepat. Tak lama kemudian fajar menyingsing. Bahkan Li Longsing tidak ingat berapa kali dia dipukul. Pada saat ini, suara gemuruh yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya bergema di seluruh tubuh. Penghalang tak terlihat, hancurlah. Li Longsing bergetar dan mencoba menguasai tetapi terjatuh ke tanah. Tapi dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, mengatupkan giginya, dan terus menjalankan kitab kekacauan dengan gila-gilaan untuk memperbaiki meridian yang rusak akibat benturan. Butuh 1 jam penuh untuk meridian dalam tubuh pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, nafas tirani menyebar dari tubuhnya seperti air pasang. Saat ini, dia beberapa kali lebih kuat dari alam Xiantian. Ini adalah lingkungan pengumpulan gas. Perasaan spiritual Li Longsing memasuki penglihatan batin, dan menemukan bahwa semua garis meridiannya telah melebar oleh sebuah lingkaran besar. Pil Qi, yang awalnya hanya berukuran 2 ember,
Saat ini ukurannya hampir 2 kali lipat, cukup untuk menampung 4 ember besar. Haha, Li Longsing tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Vitalitas kacau yang tersebar di tubuh seperti 1000 anak panah, menyebabkan celah dengan ukuran berbeda ditusuk di dinding gua di sekitar tubuh. Li Longsing mengepalkan tinjunya. Segera, pusaran spiritual tak terlihat di atas gua tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi mengalir ke tubuhnya satu demi satu, mengisi tubuhnya lagi. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan terus berlatih dengan konsentrasi. 3 hari kemudian, Li Longsing berhenti berlatih. Huoran berdiri, dan tiba-tiba semburan bang-bang terdengar seperti kacang yang dituangkan dari tabung bambu. Tubuhnya benar-benar tumbuh lebih dari 10 inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ramping dan tinggi, heroik dan luar biasa. Mata seperti bintang di langit, cerah dan dalam. Setelah benar-benar menstabilkan alam pengumpulan Qi, Li Longsing tampaknya telah benar-benar terlahir kembali. Telah tumbuh jauh lebih tinggi dan tampan. Temperamen seluruh orang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia sangat percaya diri, seolah dia bisa menahan keruntuhan langit. Haha, Li Longsing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil langkah besar dan hendak meninggalkan gua. Sekarang, waktunya pulang. Boom! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar gua. Mata Li Longsing berkilat, seseorang menyerang larangan kuno yang dia tempatkan di pintu masuk gua. Dia berjalan dengan tenang ke pintu masuk gua. Melalui batasan yang dia buat, dia menemukan bahwa ada 4 petapa yang mengenakan helm hitam dan baju besi hitam di luar, dan mereka bersama-sama membombardir batasan tersebut. Penjaga Qilin, Li Longsing mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum jahat. Saya tidak menyangka orang-orang ini sangat cakap, dan mereka benar-benar melacakku di sini. Dengan lambaian tangannya, Li Longsing menghapus batasan yang telah dia tetapkan, dan melangkah keluar. Melihat seseorang berjalan keluar dari gua, keempat penjaga Qilin terkejut. Li Longsing mengabaikan mereka, tapi melangkah pergi. Sekarang, peran sekecil itu tidak lagi terlihat olehnya. Berhenti. Melihat Li Longsing berani mengabaikan mereka, keempat penjaga Qilin sangat marah, dan salah satu dari mereka bergerak menghalangi jalannya. Ada apa, Yang Mulia? Li Longsing bertanya pelan. Nak, siapa namamu? Apakah kamu tahu ada gua kuno di dekatnya? Penjaga Qilin bertanya dengan kejam. Li Longsing menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Setelah berbicara, dia hendak pergi. Huff, kamu tahu atau tidak, tapi kamu tidak bisa pergi hari ini. Penjaga Qilin menjadi dingin, dan menggerakkan tangannya, turunkan untukku. Kalian terlalu jauh. Li Longsing menyipitkan matanya. Huff, berhenti bicara omong kosong. Ini perintah pangeran ketiga, siapapun yang menemukan mereka di dekatnya akan ditangkap, dan mereka yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Penjaga Qilin mendengus ganas. Li Longsing menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati. Setelah suara itu turun, Li Longsing bergerak, dan langit menyebar, menghilang seketika. 3 penjaga Qilin bergegas maju dan bergegas ke langit. Kecepatan yang luar biasa. Qilin Wei, yang merupakan pemimpinnya, terkejut. Bang bang bang. Begitu suara itu jatuh, 3 ledakan keras datang. Pemimpin pengawal Qilin menoleh dan ketakutan setengah mati. Ketiga bawahannya sedang berbaring di tanah saat ini. Hati hancur, sesak napas. Sialan, siapa kamu? Pemimpin Qilin Wei mundur dengan ngeri, mendesis keras. Semuanya berada di atas tingkat ke-6 alam Xiantian, mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak bisa bergerak satu gerakan pun di depan anak ini yang tidak bisa melihat kultivasinya. Sepertinya hari ini saya menendang pelat besi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Selain itu, mengapa orang mati ingin mengetahui namaku? Li Longsing mencibir, dan melangkah mendekat. Setiap langkah seperti menginjak jantung pemimpin Qilin, membuat jantungnya berdetak tak terkendali. Lari. Qilin Wei, sang pemimpin, dengan cepat berbalik dan lari. Sangat disayangkan ketika dia berbalik, sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan sesosok tubuh menghalangi jalannya.
Kamu tidak bisa membunuh. Qilin Wei, sang pemimpin, meraung keras. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tinju raksasa mendekat, menggantikan seluruh dunia di matanya. Boom! Kepala pemimpin Qilin Wei meledak, dan dia jatuh terlentang. Pangeran sampah, mereka akan memperlakukan mereka sebagai bunga yang saya kumpulkan sebelumnya. Li Longsing bertepuk tangan dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Li Longsing sekali lagi bertemu dengan puluhan penjaga Qilin satu per satu. Semua pengawal Qilin sama-sama sombong dan ingin menangkap Li Longsing. Namun, pada akhirnya, mereka semua dipenggal oleh Li Longsing. Penjaga Qilin adalah penjaga di sebelah pangeran ketiga, dan Li Longsing tanpa ampun membunuhnya. Ketika dia hendak meninggalkan pegunungan Hengduan, Li Longsing berpikir, dan aura di tubuhnya segera mulai turun dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Segera, dia jatuh dari alam pengumpulan Qi ke surga ketujuh alam bawaan. Dia baru memulai jalur kultivasi selama lebih dari 2 bulan, tetapi sekarang dia telah maju ke alam pengumpulan Qi. Ini mengerikan bahkan di seluruh benua. Jika diketahui, itu akan merepotkan. Li Longsing sekarang hanya ingin berlatih rendah hati dan meningkat dengan cepat. Jadi dia hanya bermaksud untuk menunjukkan kepada orang lain kekuatan lapisan surgawi ketujuh dari alam Xiantian. Kembali ke rumah Li Longsing segera memanggil semua tetua dan bertanya apakah ada perubahan di mansion selama dia tidak ada. Para tetua buru-buru melaporkan dengan hormat. Tidak ada yang terjadi di mansion. Tetapi Penatua Agung Li Huidong yang baru memberitahunya sebuah berita. Beberapa hari yang lalu, terjadi perkelahian sengit antara keluarga Li dan keluarga Liu karena merampok tambang batu spiritual liar. Keduanya mengalami kerusakan. Pada akhirnya, mereka berdamai di bawah naungan keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Agung, namun setelah itu, keluarga Li dan keluarga Liu terus berperang secara diam-diam. Li Huidong memberitahu Li Longsing bahwa dengan meningkatnya jumlah orang yang terluka dalam keluarga, mungkin pil penyembuh yang dibutuhkan di masa depan akan meroket. Dan berbagai herbal yang digunakan untuk memurnikan pil penyembuh juga akan meningkat. Rumah Li di kota Qingyun adalah basis budidaya herbal keluarga Li. Karena iklim khusus di sini, salah satu tumbuhan terpenting adalah bunga ranting kuno Orde Ketiga, yang harus ada di sini untuk berkembang. Penatua Agung mengingatkan Li Longsing bahwa mungkin sebentar lagi, keluarga Tuan akan mengirim orang untuk memesan bunga tuk kuno dalam jumlah besar, sehingga Li Longsing dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Li Longsing mengangguk, dan segera mengeluarkan perintah untuk membiarkan para tetua yang bertugas menanam tumbuhan untuk menanam bunga kuno dengan penuh semangat selama periode ini. Cobalah menggandakan produksi Guyehua sebelum master mengirim orang. Setelah pertemuan, Li Longsing pergi ke ladang ubi belakang, memetik banyak tumbuhan yang dibutuhkan, kembali ke ruang rahasia, dan memulai alkimia. Sekarang Tan Qian seharusnya hampir melangkah ke alam surga ke-9. Dia berencana untuk membantu Tan Qian menyempurnakan pil pemecah surga. 2 jam kemudian, pil pemecah surga yang jernih dirilis. Meskipun kadar pil ini masih bermutu tinggi, efeknya jauh lebih baik daripada yang disempurnakan untuk pertama kali, dan sangat dekat dengan mutu terbaik. Li Longsing keluar dari ruang alkimia, dan berjalan cepat menuju luar mansion. Ketika dia melewati aula samping tempat tinggal Paman Dong, dia melepaskan pikiran spiritualnya dan memeriksa ke dalam aula. Meski ada lapisan larangan di aula, indera ketuhanannya masih masuk dengan cepat. Saya melihat Paman Dong duduk bersila di tempat tidur, berkonsentrasi untuk berlatih. Kekuatannya juga telah pulih ke alam surga ke-9 dari alam bawaan. Haha, lumayan. Li Longsing tersenyum puas. Dia baru pergi selama lebih dari 10 hari, dan Paman Dong telah kembali ke tingkat kedua. Kecepatan pemulihannya memang sangat cepat. Li Longsing menjadi sangat penasaran, bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang akan dimiliki Paman Dong setelah dia pulih sepenuhnya. Senior misterius di Kuali Kuno mengatakan bahwa kultivasi Paman Dong sebelumnya sangat tinggi, dan seharusnya tidak lebih rendah dari alam langit, bukan? Sambil merenung, Li Longsing menarik pikiran dewanya dan terus berjalan keluar mansion. Saat mereka sampai di rumah wali kota,
para penjaga yang menjaga gerbang buru-buru memberi hormat. Li Longsing hari ini sudah menjadi tamu terhormat di rumah wali kota. Dia akrab dengan jalan, dan langsung pergi ke halaman belakang rumah wali kota. Tan Qianqian menatap cermin dengan linglung, dengan sedikit kesedihan terpancar dari sudut mata dan alisnya. Kakak Li, kamu harus aman dan sehat. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar pembicaraan antara kakeknya dan seorang penjaga. Puan, bawahan saya telah bertanya dengan jelas. Selama periode waktu ini, Li Chenfeng telah berkeliaran di pegunungan Hengduan dengan sejumlah besar ahli pil pavilion. Dilihat dari penampilan mereka, mereka sepertinya sedang mencari seseorang. Tan Xiaomo merenung sejenak, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Bukankah Xiao Li pergi ke pegunungan Hengduan? Saya pikir lelaki tua itu pasti mencari Xiao Li. Meskipun lelaki tua itu terlihat baik dari luar, tapi dia sebenarnya sangat licik, dan dia pasti akan membalas dendam. Dengan cara ini, kamu segera membawa seseorang ke pegunungan Hengduan, temukan Xiao Li dan bawa dia kembali dengan selamat. Ya, Tuan. Para penjaga pergi sesuai perintah. Tan Qianqian awalnya berencana untuk pergi juga, tetapi setelah meninggalkan kediaman Li, dia dihentikan oleh kakeknya Tan Xiaomo. Tan Xiaomo memberitahunya bahwa dia telah mengirim semua penjaga elit di mansion, dan dia pasti akan segera menemukan Li Longsing. Tan Qianqian pasrah. Kekuatan para penjaga di mansion tidak lemah, terutama pemimpinnya, yang sudah berada di level pertama alam pengumpulan Qi. Jika mereka tidak bisa membawa Li Longsing, maka percuma pergi sendiri. Meski gagal pergi, Tan Qianqian gelisah beberapa hari terakhir ini, selalu khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Li Longsing. Nona, makanannya semakin dingin. Seorang pelayan tampan datang dan berkata dengan nada kesal. Dalam beberapa hari terakhir, wanita muda itu tidak memikirkan teh dan makanan, dan dia, seorang gadis pelayan, juga khawatir, karena takut wanita muda itu akan kepalaran. Siwer, aku tidak lapar, kamu bisa membawa lagi makanannya. Tan Qianqian melambaikan tangannya. Nona, Siwer mencoba membujuknya lagi. Oke, turun dan tinggalkan aku sendiri. Tan Qianqian sedikit mengernyit, memotongnya. Oke, Siwer menghela nafas, mengambil nampan di sebelahnya, dan pergi dengan lembut. Tepat saat dia berjalan ke pintu, seseorang berjalan ke arahnya. Tuan Li, Siwer membungkuk sedikit. Mata Li Longsing tertuju pada nampan, beberapa lauk halus, dan mangkuk lingi sebening kristal memancarkan semburan aroma dan panas. Ada apa? Nona tidak mau makan? Li Longsing bertanya. Siwer mengangguk, alisnya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Nona, saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ini, dia menolak makan, dan dia terlihat sangat kurus. Meskipun seorang petapa di alam Xiantian bisa buat bigu, tapi kalau lama-lama gak makan pasti lapar. Hanya dengan melangkah ke alam pengumpulan Qi seseorang dapat secara tidak hati-hati menyerap aura langit dan bumi dari dunia luar dan mengubahnya menjadi aliran energi yang stabil di dalam tubuh, tanpa makan atau minum selama beberapa tahun. Tan Qianqian sekarang berada di alam Xiantian, dan jika dia tidak makan dalam waktu lama, dia akan lapar. Serahkan padaku. Li Longsing mengambil nampan itu. Siwer mengangguk sambil tersenyum, dan pergi dengan cepat. Adapun pemikiran nona muda, dia, seorang pelayan pribadi, juga bisa menebak sedikit. Dengan Tuan Li yang bertanggung jawab, seharusnya memungkinkan untuk membiarkan wanita itu makan. Li Longsing datang ke kamar kerja Tan Qianqian dengan nampan di tangannya, dan mengetuk pintu dengan ringan. Siwer, bukankah aku bilang aku tidak lapar? Pergi, tinggalkan aku sendiri. Tan Qianqian menatap cermin dengan bingung, dan bergumam. Qianqian, tidak apa-apa untuk tidak makan, tidak baik jika terlalu kurus. Li Longsing berkata sambil tersenyum. Ah, ini kamu. Tan Qianqian terkejut, melihat wajah yang sedikit kuyu di cermin, dia buru-buru berkata dengan keras, Kakak Li, tunggu sebentar, aku ingin menyegarkan diri. Setelah selesai berbicara, Tan Qianqian dia memilih sisir terburu-buru dan berdandan di depan cermin. Tan Qianqian hanya ingin melihat Li Longsing dengan sisi terindahnya, tapi dia tidak ingin Li Longsing melihat dirinya dalam kekacauan seperti itu.
Butuh waktu lama untuk sebatang dupa sebelum Tan Qianqian membuka pintu dan keluar. Melihat Tan Qianqian yang berseri-seri namun tampak kuyu, Li Longxing mau tidak mau merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Tapi dia tidak banyak bicara, tapi tersenyum dan berkata, cepat makan. Ya, kakak Li. Tan Qianqian melangkah maju dan memakan Lingmi dengan patuh. Setelah makan, Li Longxing mengeluarkan pil pemecah surga dan menyerahkannya kepada Tan Qianqian. Terima kasih, kakak Li. Tan Qianqian mengambil ramuan itu dan tersenyum manis seolah sedang makan madu. Setelah duduk sebentar, Li Longxing tidak tinggal lama, tetapi pergi ke aula depan, mengobrol lama dengan lelaki tua Tan Shaomo, dan menceritakan sesuatu yang terjadi di pegunungan Hengduan. Untuk lelaki tua itu, Li Longxing tidak menyembunyikan kemajuannya ke alam pengumpulan Qi. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu langsung tercengang dan berulang kali menyebut kata, monster. Xiao Li, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Tan Shaomo bertanya sambil tersenyum, tatapannya terus menatap Li Longxing tanpa berkedip. Ada semacam makna bahwa ibu mertua memandang menantu laki-laki, semakin dia melihatnya, semakin puas dia. Li Longxing menjawab sambil tersenyum, selanjutnya, saya berencana untuk meningkatkan pencapaian alkimia saya dan menjadi alkemis tingkat ketiga secepat mungkin. Tan Shaomo mengangguk, baiklah, jika Anda bisa menjadi alkemis tingkat ketiga, dan orang lain tidak akan berani memanipulasimu. Tan Shaomo juga memiliki sedikit pemahaman tentang urusan keluarga Li. Dalam keluarga besar seperti keluarga Li, selalu ada pertengkaran terus-menerus di dalam keluarga. Li Longxing adalah darah dari keluarga Li, dan suatu hari, dia akan kembali ke keluarga utama. Saat itu, semakin banyak modal yang dimiliki Li Longxing, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatnya. Sebaliknya, orang biasa-biasa saja tidak bisa mendapatkan pijakan sama sekali dalam keluarga besar. Setelah mengobrol sebentar lagi, Li Longxing berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tan Shaomo mencoba yang terbaik untuk membujuk Li Longxing tetap tinggal setelah makan malam sebelum pergi. Li Longxing tidak setuju, tapi menolak dengan sopan. Kembali ke rumah Li Longxing segera memasuki ruang alkimia. Dia mengeluarkan banyak ramuan dan mulai mencoba menyempurnakan ramuan tingkat ketiga. Setelah berhasil memurnikan pil Xiantian terbaik, Li Longxing sudah bisa disebut sebagai alkemis tingkat kedua. Dan itu adalah alkemis tier 2 yang sangat kuat. Lagi pula, bahkan Li Chenfeng, seorang alkemis tingkat ketiga, tidak dapat menyempurnakan pil Xiantian terbaik. Selain itu, untuk menjadi alkemis tingkat 3, seseorang harus mendapatkan banyak kekuatan. Menuju alam pengumpulan Qi. Hanya dengan cara ini api pil yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tingkat ketiga dapat dilepaskan. Li Longxing melemparkan ramuan tingkat ketiga satu demi satu ke dalam kuali hitam di depannya. Tungku kuali ini digunakan oleh para empu kuno di masa lalu. Ini jauh lebih tinggi daripada yang dibawa Li Longxing sendiri dari Dan Pavilion. Kuali seperti itu cocok untuk memurnikan pil tingkat ketiga. Jika Anda terus menggunakan kuali di tubuh Anda, itu akan segera meledak. Apa yang dia sempurnakan adalah ramuan tingkat ketiga yang paling sederhana yaitu pil pengumpulan Qi. Tungku pertama, gagal. Tungku kedua, gagal. Tungku ketiga, masih gagal. Baru pada tungku ke-8 beberapa pil pengumpulan Qi tingkat rendah yang berwarna hitam dan tidak licin berhasil disempurnakan. Melihat tumpukan residu herbal yang menumpuk di tanah, Li Longxing diam-diam mendecakkan lidahnya. Tampaknya memang tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Kerugian ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tidak heran hanya ada sedikit alkemis tingkat tinggi di seluruh benua. Tahukah Anda, dia masih menguasai metode rahasia unik, bab alkimia, di Kitab Kekacauan. Alkemis biasa, keterampilan alkimia yang dipelajari jauh lebih rendah daripada bab alkimia Li Longxing. Kerugian mereka pasti lebih besar dari Li Longxing, mungkin setelah memurnikan lusinan atau bahkan ratusan tungku, baru ada kemungkinan untuk berhasil dalam satu tungku. Li Longxing menarik napas dalam-dalam, menahan pikirannya, dan berlatih bersila untuk sementara waktu. Setelah energi dan jiwanya pulih ke tingkat puncak,
dia mulai menyempurnakan pil pengumpulan Qi lagi. 3 hari kemudian, Li Longxing melihat 10 botol pil pengumpulan Qi bermutu tinggi di depannya, dan menghela napas lega. Sampai, dia akhirnya berhasil melangkah ke tingkat alkemis tingkat ketiga. Namun, ia hanya dapat menyempurnakan beberapa pil orde ketiga yang sederhana, dan yang lebih rumit masih perlu terus bekerja keras. Ding dong, pada saat ini, ada suara datang ke tirai telinga. Li Longxing melihat ke sudut ruang alkimia, di mana ada bel kecil yang tergantung di sana, sedikit bergetar. Saat menyempurnakan alkimia, Anda membutuhkan lingkungan yang tenang, dan Anda tidak boleh diganggu di tengah-tengah. Mendengar dering bel, Li Longxing mengerti bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi di mansion. Kalau tidak, para pelayan tidak akan pernah berani mengganggunya saat dia menyempurnakan alkimia. Li Longxing menyingkirkan pil pengumpulan Qi, melambaikan lengan bajunya, dan membuka pintu ruang alkimia. Salam untuk Tuan Istana. Seorang penatua yang menjaga pintu bergegas memberi hormat. Tetua ketiga, apa yang terjadi? Li Longxing bertanya. Penatua ketiga dengan cepat menjawab, Tuan Istana, seseorang dari keluarga Tuan ada di sini. Oh, ada apa? Mereka datang untuk Guye Hua, dan kali ini pemimpinnya adalah. Berbicara tentang ini, Penatua ketiga ragu-ragu untuk berbicara. Siapa itu? Li Longxing bertanya. Penatua ketiga mengertakkan gigi dan berkata, ini Tuan muda kedua, dan Paman Li, jadi Tuan, harap berhati-hati. Tuan muda kedua Li Longxiang, putra Tuan. Dia juga sepupu Li Longxing. Li Longxing berkata dengan tenang, oh, ayo kita temui mereka. Lobi rumah besar Li. Seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun sedang duduk di kursi utama, wajahnya penuh ketidaksabaran. Para tetua di rumah Li semuanya menemani mereka. Yang mulia telah menunggu begitu lama, mengapa sampah Li Longxing itu tidak juga datang ke sini? Li Longxiang membanting cangkir teh di tangannya ke atas meja di sebelahnya, menunjukkan ketidakpuasannya, dan membuat para tetua Li Manor ketakutan dan gemetar. Tetua Agung Li Huidong dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda kedua, tolong tunggu sebentar, tetua ketiga sudah pergi memanggil Tuan Istana. Paman Li tiba-tiba berkata dengan cara yang aneh, kamu telah mengucapkan kalimat ini beberapa kali, tapi bagaimana dengan sampah itu? Masih belum ada. Saya pikir sampah itu memandang rendah Tuan muda kedua saya dan dengan sengaja mengundur waktu. Dia berani. Li Longxiang mendengus dingin, wajahnya bahkan lebih suram. Li Huidong buru-buru berkata, Tuan muda kedua, jangan marah. Tuan rumah saya memulai alkimia di pintu tertutup 3 hari yang lalu. Dia seharusnya sedang memurnikan ramuan pil yang penting saat ini, jadi mohon maafkan saya atas keterlambatan ini. Sampah itu bisakah kamu membuat alkimia? Li Longxiang tersenyum dengan jijik. Li Huidong tersenyum malu-malu, aku mengerti, aku mengerti. Dia tahu bahwa Li Longxiang sangat cemburu, jika dia tahu bahwa Li Longxing sudah menjadi alkemis tingkat 2, dia pasti akan meledak di tempat. Li Longxing berkata dengan puas ketika dia mendengar kata-kata, aku hanya akan mengatakan, bagaimana kamu bisa menjadi alkemis yang baik hanya dengan sampah itu. Li Bo hendak berbicara, menambahkan bahan bakar dan cuka. Pada saat ini, mata sesepuh pertama berbinar, dan dia mengulurkan jarinya dan berkata, Tuan muda kedua, Tuan Istana ada di sini. Li Longxing mendengus dingin, tanpa melihat ke atas, tetapi mengambil cangkir tehnya di sebelahnya, menundukkan kepalanya dan menyeruput teh. Itu hanya sia-sia, dan dia tidak perlu memperhatikannya. Terlebih lagi, kali ini dia datang untuk membantu Paman Li mencari keadilan, jadi tentu saja dia tidak bisa memberikan wajah baik pada Li Longxing. Ketika Li Longxing dan tetua ketiga memasuki aula, mereka melihat pemandangan seperti itu. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke posisi kanan depan. Tetua Agung Li Huidong buru-buru bangkit dan menyerahkan kursinya. Li Longxing duduk, memandang Li Longxiang dan berkata dengan suara rendah, kakak kedua, lama tidak bertemu. Li Longxiang tidak bersenandung, dan terus minum teh dengan pura-pura. Li Longxing sedikit tersenyum, tapi tidak marah.
Dia ingin melihat trik seperti apa yang ingin dimainkan oleh kakak kedua yang idiot ini.